Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Saya membaca terlebih dahulu lalu kita bertanggapan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saudara sekalian, bagian ini dituliskan menyambung dua bagian kemarin yang sudah kita renungkan bersama-sama. Saudara masih ingat kuasa Tuhan yang membangkitkan kembali Lazarus dari kematian itu. Ya, setelah itu banyak orang-orang Yahudi di situ yang melihat bagaimana Lazarus keluar dari kubur dengan kain yang masih mengikat tubuhnya. Dan Yesus suruh orang-orang di luar situ untuk melepaskan kain-kain itu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah. Itu firman yang keluar dari mulut Yesus. Kita semua hari ini, ya saudara, yang duduk di ruangan ini, kita semua diingatkan lagi bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa membangkitkan Lazarus yang mati itu menjadi orang yang hidup lagi. Saudara-saudara, itu luar biasa. Kuasanya begitu besar. Lazarus keluar dari kuburan itu. Dengan kuasa yang sama itu, dia memanggil kita masing-masing. Sama, saudara. Kita bisa percaya sekarang kepada Yesus karena kita sudah dipanggil oleh Dia. Keluar daripada kematian rohani. Menuju kepada hidup rohani yang kekal. Saudara, setiap bagian daripada kitab suci itu ditulis supaya kita kembali mengingat bagaimana Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa atas Lazarus dan atas hidup kita. Saudara-saudara, di situ perkataan Yesus, dia berkata apa? Saudara masih ingat kepada Marta? Akulah kebangkitan dan hidup. Itu dibuktikan pada waktu Lazarus keluar. Sama juga. Kuasa itu dibuktikan ketika kita hidup sebagai saksi Tuhan di dalam dunia ini. Sama, saudara. Apa buktinya kita dengan orang-orang lain yang belum dibangkitkan oleh Tuhan? Saudara, rohaninya maksudnya, saudara. Lazarus dibuktikan, keluar dia dari kubur. Saudara-saudara, demikian juga kita semua. Sama-sama yang sudah dihidupkan oleh Tuhan kembali, kita memperoleh kehidupan yang baru, menjadi ciptaan baru. Bukti daripada kita sudah dibangkitkan itu harus ada, saudara-saudara, untuk membuktikan kuasa Kristus yang hidup itu di dalam diri kita. Saudara, setelah Yesus membangkitkan Lazarus, sampailah kita kepada cerita ini yang kita baca bersama-sama pagi ini.
Seringkali saudara, Yesus datang memang membawa perpecahan di antara manusia. Demikian di dalam kitab suci kita membaca ada dua respon. Setelah orang-orang Yahudi di situ melihat keajaiban daripada mujizat yang dikerjakan Yesus, mereka melihat mujizat yang luar biasa, saudara. Orang mati dibangkitkan. Dan hasilnya adalah dua respon yang sangat berbeda. Yang pertama, saudara, responnya dicatat di ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Wah, saudara. Ini berarti respon dari orang-orang yang mendapat anugerah. Dan Yohanes mencatat kata percaya ini, saudara. Percaya kepadanya. Ya, percaya di sini menunjukkan percaya sejati. Iman yang sejati. Mereka sungguh-sungguh percaya, dan itu adalah sebagai hasil daripada doa Yesus sebelumnya. Kita ingat, saudara, di ayat 42. Aku berdoa kepada Bapa di situ, saudara. Sebelum dia membangkitkan Lazarus. Supaya apa tujuannya, saudara? Supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan terbukti di situ. Kita melihat anugerah, saudara. Mereka itu kan datang ke Betania untuk apa, saudara, tujuannya? Menghibur Maria. Saudara sudah lupa semua ya? Perenungan kita 2 minggu kemarin. Ini orang-orang Yahudi ini, saudara, kan dari rumah Maria tadinya. Terus dipanggil sama Tuhan. Kan di mana adik Maria katanya? Dipanggil. Terus ikut semua orang-orang yang menghibur dia kan. Sama Maria itu. Nah, inilah dia. Jadi sebagian dari situ, saudara, ternyata menerima anugerah. Jadi mereka datang itu ke Betania, sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk cari Yesus. Dia untuk menghibur temannya yang lagi sedih. Namanya Maria. Saudara-saudara, tapi mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Ini poinnya, saudara, yang Alkitab menyiratkan kepada kita semua. Mereka tidak punya motivasi mencari Yesus. Tapi mereka akhirnya justru ditemukan oleh Yesus. Wah, luar biasa loh, saudara. Ini berarti ada anugerah yang lebih di luar rencana mereka sendiri. Mereka yang datang ke rumah Maria mau memberikan sesuatu. Akhirnya malah mendapat sesuatu. Ini poinnya, saudara. Kadang-kadang kita itu ya, oh itu kan semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Memang benar, saudara. Tapi kita juga ada bagiannya. Orang-orang ini, saudara-saudara, mereka tuh punya belas kasihan. Mereka tuh hatinya itu pengen datang ke rumah Maria, mereka memberikan penghiburan itu. Mereka ingin menguatkan Maria yang sedang susah, saudara. Jadi orang-orang ini, teman-teman Maria, datang sebagai orang-orang yang penuh belas kasihan. Dan mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan. Yang tidak pernah mereka pikirkan dan mereka cari anugerah itu, saudara. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, berkat Tuhan itu turun kepada orang-orang yang taat. Kalau kita pergi, saudara, kemana kita seharusnya pergi? Dan kita melakukan pekerjaan di mana kita seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mungkin akan mendapat berkat yang kita tidak pernah cari. Karena Tuhan memberkati mereka yang taat, saudara. Respon yang kedua di ayat 46 ditulis begini. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Ini berarti yang tidak percaya, saudara. Mereka pergi kepada orang Farisi dan cerita kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Jadi ada sebagian orang, saudara, di antara orang banyak itu yang tidak percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Mereka ngapain, saudara? Pergi kepada orang Farisi untuk kasih laporan.
Saudara, seharusnya manusia itu setelah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan langsung sujud menyembah. Harusnya itu, saudara. Tetapi justru di bagian terakhir ini dicatat memberitahu kepada kita ada yang sudah melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetap hatinya begitu keras dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang ini, saudara, setelah melihat mujizat Lazarus yang dibangkitkan, bukannya merasa kagum, lalu sujud kepada Tuhan, tetapi mereka pergi memberitakan kepada orang-orang Farisi. Dan ketika berita itu masuk, saudara, ke telinga pemimpin-pemimpin Yahudi itu, akibatnya sungguh tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, saudara. Adalah harus membunuh Yesus. Jadi akibat daripada mereka memviralkan, saudara, satu berita itu dengan hati yang penuh ketidakpercayaan itu, saudara. Akibatnya adalah Yesus harus dibunuh. Waktu mereka bicara, saudara, mungkin mereka tidak sadar akibat yang terjadi begitu besar. Saudara, di dalam kita melihat hal ini ya, saudara. Amsal 10 ayat 19 itu berkata apa kepada kita? Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Maksudnya dalam terjemahan lain, saudara, dia berbijaksana. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita. Ya, saudara. Kadang kita juga tidak tahu di dalam perkataan kita yang sepertinya simple, sederhana, saudara. Kita tidak tahu hasilnya kok bisa begitu rusak. Sama seperti ini. Ini nasihat supaya kita itu belajar menguasai lidah kita. Saudara-saudara. Karena perkataan itu mengandung kuasanya. Ya, saudara. Jadi bisa perkataan kita itu berkuasa memberi pengharapan kepada orang lain atau merusak orang lain. Maka harus, saudara, diucapkan dengan hati-hati, kata Amsal itu. Maksudnya apa, saudara? Karena dia berargumen, saudara, si Pak tulis Amsal ini. Makin banyak seorang bicara, katanya. Pelanggaran itu apa, saudara, maksudnya? Makin banyak masalah yang mungkin timbul. Itu permasalahannya, saudara. Orang yang bijaksana, maksudnya yang berakal budi itu, di sini dikatakan, saudara, adalah mereka yang memilih perkataannya itu dengan hati-hati. Mereka sangat careful. Karena, saudara, harus diucapkan itu dalam waktu dan situasi yang tepat. Ketika itu diucapkan keluar. Jadi, Amsal ini mengajarkan kita apa, saudara? Kita harus memikirkan dulu dampaknya, akibatnya daripada perkataan kita sebelum diucapkan. Apakah itu membangun atau tidak, saudara? Pada intinya, saudara, firman Tuhan itu selalu menasehatkan kita supaya kita banyak melakukan perkataan yang membangun orang lain. Bukan malah menghambat pertumbuhan orang, merusak orang, saudara. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Justru orang yang berakal budi itu, yang menahan bibirnya itu, adalah apa artinya? Bukan tidak boleh bicara, saudara. Tapi waktu dan situasi harus tepat. Dan juga dia tahu dampaknya apa terhadap perkataan yang dia mau keluarkan itu. Apakah membangun orang atau merusak orang. Nah, disitulah kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang berbijaksana. Setelah orang-orang Farisi mendengar itu, saudara. Akibat daripada lidah yang tidak bisa ditahan itu, saudara. Ayat 47 mengatakan begini. Imam kepala dan orang Farisi ya, memanggil mahkamah agama. Saudara, mahkamah agama itu kan disebut juga apa? Sanhedrin. Saudara. Sanhedrin itu apa? Itu pengadilan pusat daripada orang Yahudi pada saat itu, saudara. Jadi, tetapi saudara, pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi daripada Roma. Mereka mengurusin apa sih, saudara? Mahkamah agama ini, Sanhedrin, urusan politik diurusin, saudara.
dan agama. Dua. Politik dan agama di Israel. Urusan Sanhedrin. 70 orang di situ. Dan kebanyakan saudara adalah orang Saduki yang di situ tuh. Semuanya. Dan ada juga Farisi. Sedikit saudara di antara itu. Tetapi penting anggota-anggota Farisi yang ada di Sanhedrin itu saudara. Jadi mereka itu punya otoritas absolut terhadap orang Israel saudara. Di dalam batas-batas yang diizinkan oleh pemerintahan Roma. Nah begitu saudara. Dan dicatat di ayat 47 ini, mereka itu sekarang berkumpul. Saya tidak tahu berapa orang saudara. Apakah 70-70-nya saya tidak tahu. Tapi mereka kumpul di situ, bicara itu saudara, tentunya udah dalam keadaan yang tension itu. Iya kan? Karena mereka sudah mencoba saudara dengan segala macam cara untuk menentang ajaran Yesus. Mereka hatinya sudah membenci Yesus, saudara-saudara. Mau lempar batu sudah berkali-kali. Maka mencoba dengan segala cara, saudara, menjatuhkan Yesus di hadapan orang banyak. Tapi usaha mereka itu terus-menerus gagal. Jadi ketika mereka kumpul itu, kita sudah punya di pikiran ini, mereka dalam keadaan yang urgen dan tension sekali itu, saudara. Kesel ya iya, saudara. Ini harus bagaimana gitu. Iya kan? Mujizat-mujizat Yesus tidak bisa ditahan. Di situ ditulis terus berlanjut, saudara. Dan bahkan mujizat yang terakhir, saudara, itu. Yang ketujuh, yang dicatat itu kebangkitan orang mati lagi, saudara. Itu sebabnya mereka berkata, apa yang harus kami buat? Gitu. Seolah-olah mereka itu sudah hopeless dan helpless, saudara-saudara. Di ayat 47 dikatakan mereka bertanya. Yang berarti, apa yang harus kami buat itu artinya saudara, apa yang kita capai selama ini gitu. Semua usaha saya sudah saya kerjakan untuk melawan Yesus. Dan jawaban yang tersirat saudara di dalam ayat 47 berarti tidak ada. Kamu tidak ada hasilnya. Tidak ada yang berhasil. Sedikit pun tidak. Kamu tidak bisa mencapai apapun daripada rencanamu yang jahat itu. Jadi segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan untuk menghentikan saudara daripada perkataan-perkataan yang Yesus keluarkan. Yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada orang-orang Yahudi di situ. Semua gagal. Padahal mereka itu penguasa saudara. Bayangkan Sanhedrin itu penguasa orang-orang Yahudi. Tapi dibikin frustrasi saudara. Oleh seorang tukang kayu dari Nazaret. Wah itu penghinaan saudara bagi mereka itu. Saudara kita ingat mereka Sanhedrin itu pernah mengutus spy mata-mata itu ya. Seorang polisi ya katakan saudara untuk tangkap Yesus. Itu dicatat di pasal yang ke-7. Jauh sebelum ini ya. Di ayat yang ke-46. Tapi di situ mereka kembali dengan tangan kosong. Lalu orang-orang Farisi itu tanya, kenapa kok kamu tidak bawa Yesus? Kita sudah suruh perintahkan kamu mata-matai dia, tangkap dia. Mereka bicara apa saudara? Belum pernah ada orang bicara seperti orang ini. Jadi mereka gagal lagi saudara. Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi itu dibuat sangat malu ketika saudara ingat ya waktu orang yang buta sejak lahir itu kan. Bertukar pikiran dengan dia. Lah kamu sendiri kan tahu gitu. Allah, kok kamu sendiri berkata seperti itu? Jadi seolah-olah malu. Saya ini bisa melihat itu karena dia gitu. Kok kamu gak percaya kepada dia sebagai Allah gitu. Dibikin malu sama orang yang buta itu. Yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi tidak ada hasil daripada semua yang mereka coba kerjakan saudara. Itu yang mereka akui di ayat 47. Sebab orang itu membuat banyak tanda. Gitu. Jadi mereka sadar saudara bahwa Yesus itu terus melakukan mujizat. Dan begitu banyaknya mujizat yang Yesus lakukan itu saudara. Sampai Yohanes itu memilih hanya 7 saja. Dan itu dicatat dalam Injilnya. Yohanes kasih tahu kita di pasal 21 ayat 25 saudara. Begini bunyinya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Maka sepertinya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Waduh, luar biasa. Jadi maksudnya Yohanes cuma pilih 7. Saudara. Itu orang Yahudi sudah kelabakan semua, saudara. Karena begitu banyaknya Yesus melakukan mujizat-mujizat.
Saudara, mahkamah agama itu, ya ketika berkumpul, mereka tuh mengakui, saudara. Memang benar, Yesus terus melakukan mujizat. Jadi di dalam bahasa aslinya itu terus-menerus Yesus melakukan itu. Dan mereka terus-menerus menyadari itu, saudara. Tapi tidak bisa apa-apa. Gitu. Mereka terus-menerus menyadari Yesus melakukan mujizat. Melihat Yesus melakukan, menyembuhkan orang, mengusir setan, segala macam. Mendengar ajaran-ajaran dia. Tetapi saudara, yang herannya kita pikirkan ya, kenapa? Kok saudara, mujizat itu dan ajaran-ajaran Yesus itu tidak pernah membuat mereka itu berpikir ulang gitu loh. Bahwa mungkin saya yang salah gitu. Kenapa selama ini kok saya menghujat Yesus terus? Ya kan? Terus-menerus saudara-saudara. Mungkin selama ini saya yang sudah salah menilai Yesus. Gitu loh. Tapi yang terjadi mereka setelah melihat, mendengar saudara Yesus, malah makin benci kepada Yesus. Aduh saudara. Apa yang terjadi sih sebenarnya saudara? Berkali-kali di dalam bagian yang lain. Hati mereka itu dikeraskan. Itu sebabnya saudara, itu menjadi sesuatu unresponsive heart. Hati yang tidak bisa berespon. Melihat apapun saudara yang Tuhan kerjakan. Mendengar apapun yang Tuhan bicara. Dia hatinya itu kaku. Keras. Saudara. Yaitu seperti tanah yang ke-1 itu digambarkan. Jadi benih itu mantul kembali karena tanahnya keras. Ambil setan. Saudara, tidak masuk ke telinga dia dan ke hati dia. Jadi hati yang keras itu membuat mereka tidak mau terima bahwa ada kemungkinan mungkin saya yang salah. Gitu. Self-righteous, saudara, itu bahaya sekali. Orang self-righteous itu selalu merasa dirinya benar. Jadi orang lain yang salah. Itu self-righteous harus dikikis, saudara, pelan-pelan di dalam hidup kita. Karena kita sudah dijadikan manusia baru, kita tidak bisa self-righteous. Karena kita menerima righteousness itu dari luar. Kita tidak ada righteousness di dalam diri kita, saudara. Tidak ada. We are unrighteous. Kita semua berdosa, saudara. Tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam diri kita. Mana bisa kita mengaku diri kita self-righteous. Tidak bisa. Kebenaran itu dari luar diberikan kepada kita. Itu kebenaran Kristus yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Dia menaati Taurat sampai naik ke atas kayu salib mengalirkan darahnya. Itu kebenaran yang diberikan kepada kita dari luar. Sehingga kita bisa hidup dibenarkan. Dan hidup dikuduskan dari hari ke hari. Tapi orang self-righteous, mereka tidak butuh kebenaran itu. Saya sudah benar. Ngapain lagi nerima kebenaran daripada Tuhan? Tidak usah, saudara. Nah, itu semangat daripada Farisi. Jangan ada di hati kita. Semangat self-righteous. Selalu merasa diri benar. Tidak, saudara. Yang benar cuma satu, firman Tuhan. Itu yang tidak boleh diganti. Itu keadaan mereka, saudara. Dan mereka meskipun melihat mujizat, mendengar ajaran Yesus, tetap tidak mau berusaha untuk mengenal siapa Yesus. Tetap mereka menyangka ini cuma tukang kayu biasa. Manusia biasa. Yang gembar-gembor menyatakan diri kebenaran, kebangkitan, hidup, segala macam. Saudara-saudara, itu kebutaan yang disengaja. Saudara, mereka telah menutup pikiran mereka. Dan ketika pikiran seseorang itu sudah ditutup, saudara. Sengaja ditutup terhadap Yesus Kristus. Jadi mereka yang telah mendengar kebenaran, melihat semua bukti, saudara. Mungkin di dalam perubahan hidup orang-orang yang telah menerima Kristus juga, saudara, di pinggir-pinggir mereka. Tapi mereka tetap menutup pikiran mereka. Dan saat pikiran mereka tertutup terhadap Kristus, sudah tidak ada bukti yang bisa meyakinkan dia. Percuma melihat bukti apapun, saudara. Itu karena kuasa apa, saudara? Kuasa ketidakpercayaan itu. Jadi self-righteous itu dihasilkan daripada ketidakpercayaan, saudara. Ketidakpercayaan itu unbelief. Itu sangat besar sekali kuasanya, saudara. Unbelief. Semua manusia, saudara, yang mengaku dosanya,
sedemikian besar pun, saudara, pasti bisa diampuni oleh Tuhan. Hanya satu orang tidak bisa. Unbelief ini. Orang yang dikuasai oleh unbelief ini, ketidakpercayaan ini, saudara, tidak bisa diselamatkan. Karena dia terus-menerus menghujat Roh Kudus. Dia terus-menerus tidak mau menerima ketukan hati Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara, merasa diri benar terus, saudara. Dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya di Lukas 16. Ya, saya bagikan sedikit di sini, saudara. Jadi Lazarus itu ada dua di Alkitab, saudara. Ini beda Lazarusnya. Yang satu yang dibangkitkan Tuhan, yang satu lagi Lazarus pengemis, ya, yang dengan cerita perumpamaan ini. Nah, saudara-saudara, cerita Lazarus pengemis ini bisa memperjelas hal ini, saudara. Di mana tidak ada bukti apapun terhadap orang yang self-righteous, orang yang unbelief. Ya. Saat Lazarus dan orang kaya itu mati, mereka pergi ke tempat yang berbeda, saudara. Ya, Lazarus diceritakan oleh Tuhan Yesus pergi ke Firdaus. Ya, lalu orang kaya itu pergi ke alam maut, katanya, saudara. Alam maut itu apa di sini? Ruang tunggu neraka. Ya, saudara-saudara, kita percaya intermediate state, tetapi bukan purgatory. Karena purgatory berarti dia masih bisa keluar dari situ. Ini tidak bisa. Saudara, tidak bisa keluar lagi. Itu sudah ruang tunggu neraka. Cuma nunggu bahwa saat Yesus datang kembali, penghakiman terakhir itu diadakan, mereka dibuang ke neraka. Itu aja. Sudah tinggal nunggu nasib mereka. Dan orang kaya itu pergi ke alam maut, ditulis di dalam Lukas 16. Itu adalah ruang tunggunya neraka. Intermediate state untuk orang yang self-righteous, untuk orang yang unbelief. Tunggu di situ setelah mati. Dan diceritakan, saudara, dari siksaan yang dialami orang kaya itu, saudara. Karena sudah ada berarti siksaan itu, ya, di intermediate state itu. Bukan cuma di neraka, saudara. Di neraka lebih celaka lagi. Nah, saudara, dari siksaan yang dialami di situ, orang kaya itu mohon-mohon kepada Abraham supaya dia mengirimkan Lazarus kembali ke rumah ayahnya untuk memperingatkan kelima saudaranya laki-laki. Supaya apa, saudara? Supaya mereka tidak masuk ke tempat di mana dia berada. Oh, ini Lazarus kan sudah mati, saudara. Berarti bagaimana? Ya harus bangkit lagi, gitu. Jadi si orang kaya ini percaya, saudara-saudara, kalau Abraham, tolong bangkitkan lagi Lazarus. Kalau dia bangkit dan dia berkhotbah kepada 5 saudara saya, maka mereka semua akan percaya. Abraham jawab apa, saudara? Kalau mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, maksudnya firman Tuhan ini, saudara, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian. Gak bisa. Orang yang unbelief, yang self-righteous itu gak bisa lihat bukti. Saudara, mereka cuma nanya bukti itu cuma, saudara-saudara, itu psychological. Saudara-saudara, tidak bisa. Bukti itu tidak bisa, saudara, untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Jadi percakapan itu berhenti di situ, saudara. Setelah Abraham bilang seperti itu, kalau mereka tidak dengar firman Tuhan yang dikabarkan Musa dan para nabi, percuma. Mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun daripada yang mengabarkan itu orang yang bangkit dari kematian. Percakapan stop di situ. Tidak ada dialog lagi. Berarti, saudara, apa ajarannya? Tuhan tidak mau kita beriman melalui melihat mujizat atau bukti apapun, saudara. Tidak. Itu bisa membawa kita, saudara, datang. Tetapi kita tidak bisa beriman dengan melihat. Tidak mungkin. Tapi Tuhan justru mengajar kita untuk beriman melalui firman. Karena iman itu datang melalui pendengaran, bukan melalui mata fisik. Alkitab jelas mengajarkan bahwa iman harus berdasarkan firman, saudara. Kalau orang sudah tidak percaya firman Tuhan, dari mana iman itu datang? Yang penting berbuat baik, saudara, omong kosong. Saudara-saudara, tidak bisa orang berbuat baik menurut standar Tuhan jikalau dia tidak dibangkitkan oleh Tuhan melalui firman itu. Jadi saudara-saudara, Alkitab jelas mengajar iman itu datang daripada firman, bukan berdasar kepada mujizat.
Meskipun kita harus percaya Tuhan bisa membuat mujizat, saudara, tapi iman kita tidak boleh didasarkan kepada mujizat. Terbukti bahwa setelah orang-orang Yahudi itu melihat Lazarus dibangkitkan pun, saudara, mereka bukannya sujud kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias, malah mau membunuh Yesus. Jadi artinya, saudara, mujizat saja tidak akan berhasil. Karena mujizat itu tidak mempunyai kuasa untuk mempertobatkan seseorang. Karena jiwa orang yang tidak percaya itu mati. Rohani orang yang tidak percaya itu mati, saudara. Itu sebabnya untuk dihidupkan kembali, kita butuh kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa mujizat, saudara. Kuasa Roh Kudus yang melahirbarukan dia. Saudara. Tapi kuasa Roh Kudus itu datang melalui apa? Itu datang melalui pemberitaan firman. Datang melalui pengajaran firman, saudara. Dan datang melalui perenungan firman. Tidak bisa lepas daripada firman. Itu caranya Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan harus selalu menjadi fokus kita. Untuk kita membawa orang kepada Kristus. Firman Tuhan harus menjadi fokus kita. Ketika kita mengajak orang, ayo percaya kepada Yesus. Karena firman berkata, A, B, C. Saudara-saudara, kita tidak bisa berharap bahwa perbuatan belas kasihan kita akan menjadikan orang beriman kepada Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena iman yang sejati itu didirikan di atas firman. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan apa, saudara? Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Saudara-saudara. Dan kita melihat sebagian orang-orang Yahudi itu yang dikuasai oleh ketidakpercayaan di situ. Saudara, ketidakpercayaan itu pada dasarnya adalah hal yang egois. Kita melihat ini di dalam alasan yang diberikan orang-orang ini di dalam perlawanan mereka kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 48 ditulis begini, saudara. Apabila kita biarkan dia, iya kan? Maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalimat selanjutnya, saudara. Dan orang-orang Roma itu akan datang dan merampas tempat suci kita. Serta bangsa kita. Tempat suci itu mengacu kepada apa, saudara? Bait Allah. Ya. Dan bangsa kita itu mengacu kepada apa, saudara? Bangsa Yahudi. Yang waktu itu diberikan pemerintahannya sendiri oleh Roma. Secara terbatas. Tetapi mereka ketakutan, saudara, di dalam kalimat itu sebetulnya. Bahwa itu semua akan hilang hak privilege itu, saudara. Kalau Yesus terus mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi orang-orang Yahudi terus antusias kepada Yesus. Terus bertambah, saudara. Mereka takut kalau Yesus mengobarkan harapan-harapan mesianis yang waktu itu memang sudah viral di tengah orang-orang Yahudi, saudara. Dan itu akan memicu pemberontakan. Di mana pemerintahan Roma akan memukul mereka. Jadi itu yang mereka takutkan. Bukannya mereka bilang seperti mereka itu peduli kesejahteraan rakyat, saudara. Bukan. Tapi mereka takut kalau orang-orang Roma itu mengambil semua hak istimewa itu dari mereka. Jadi kata kita ini, saudara, memberikan penekanan, ini adalah tempat kita. Ini adalah bangsa kita. Dan kita takut kalau gengsi kita, kekuasaan kita sebagai Sanhedrin hilang. Gara-gara Yesus. Saudara. Jadi mereka itu ingin melindungi kepentingan pribadi mereka. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Jadi mereka frustrasi, saudara. Tetapi di situ ada satu orang di antara mereka yang tahu jelas apa yang harus dilakukan. Wah, ini saudara, kitab suci membuka kepada kita. Orang ini pikirannya jahat. Dia punya satu jalan yang kejam, saudara. Dan dia sudah bersiap mengerjakan itu. Untuk melindungi kepentingan dia sendiri. Namanya Kayafas. Saudara. Semua sudah kebingungan tuh. Anggota mahkamah. Saudara. Satu orang berdiri. Siapa Kayafas, saudara? Ditulis di situ dia seorang imam besar. Yang berarti, saudara, pendidikannya tinggi.
Dia cerdas, tapi sangat kejam hatinya. Dia adalah orang Saduki, saudara. Berarti orang Saduki itu apa, saudara? Tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya kebangkitan apapun, saudara-saudara, ceritanya. Makanya, saudara, waktu Lazarus dibangkitkan itu, waduh, saudara, Kayafas itu tidak mau percaya bagaimanapun. Dan sebagai seorang imam besar, saudara, tentunya dia seorang yang dihormati. Dan dia punya banyak koneksi, saudara. Dan dia adalah menantunya Hanas. Hanas itu imam besar sebelum dia. Jadi Kayafas itu seorang yang tahu bagaimana mempertahankan kekuasaan. Saat itu, saudara, orang Roma itu mengangkat imam besar. Itu di dalam kondisi, saudara, dia bisa dipecat kapan saja. Sesuai keinginan Roma. Dan Kayafas diangkat ke jabatan itu pada tahun 18 Masehi. Dan dia pegang jabatan itu selama 18 tahunan, saudara. Itu waktu yang lama loh. Duduk terus, saudara, di kursi kuasa itu. Itu menunjukkan dia orang yang pinter. Orang yang cerdas, saudara. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan supaya terus berkuasa. Bagaimana kompromi dengan pemerintah Roma dan sebagainya, saudara-saudara. Dan ini terbukti di sini. Saat dia mulai bicara, saudara, untuk tujuan yang egois, yaitu mempertahankan hak istimewa dia sebagai imam besar, saudara. Dan kedudukan dia itu. Jadi sekarang Kayafas di tengah frustrasinya, saudara, keraguan Sanhedrin itu, dia bersuara. Kalimatnya dicatat di ayat 50. Dia berkata apa, saudara, di awalnya? Kamu tidak insaf, katanya. Maksudnya apa kamu tidak insaf, saudara? Kamu ini semua tidak tahu apa-apa. Gitu loh. Kamu bodoh semua. Wah, saudara, sebagai imam besar, ya dia punya kuasa itu. Kalau kamu pinter, jawabannya simpel. Kalimat selanjutnya, saudara. Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa. Waduh, ini, saudara. Ini kalimat yang besar. Ini adalah kebenaran kitab suci, saudara. Bahwa memang Yesus mati untuk menebus dosa banyak orang. Jadi, saudara, dengan perkataan ini, Kayafas ingin terlihat peduli kepada masyarakat, saudara. Peduli dia dengan nasional, jiwanya patriotis, saudara-saudara. Dia ingin terlihat bijaksana pakai kedok patriotisme itu. Demi kepentingan bangsa kita dan bagi kita sendiri, bait Allah, ya kan? Untuk pertahankan bait Allah kita. Jadi, mari kita bunuh satu orang ini. Jadi singkatnya, saudara, kalau mereka ingin hidup, Yesus harus mati. Kejamnya ini orang, saudara. Luar biasa. Kayafas, saudara. Di dalam nasihatnya yang jahat itu, dia tidak sadar. Dia sedang, saudara-saudara, merangkum Injil. Satu orang harus mati demi rakyat agar seluruh bangsa tidak binasa. Itu Injil. Ini orang yang bernubuat, saudara. Tapi dia sendiri tidak percaya kepada nubuatan dia dan kepada Tuhan. Ini tipe orang yang Tuhan katakan, saudara, di akhir zaman itu. Kamu bernubuat banyak demi namaku, tapi aku tidak pernah kenal kamu. Saudara, kalimat ini keluar dari mulut Kayafas yang masih menjabat sebagai imam besar. Artinya dia bertanggung jawab untuk pengajaran firman Tuhan. Jadi setelah mendengar ini, saudara, semua anggota Sanhedrin setuju. Yesus harus dibunuh. Demi kita pertahankan bait Allah kita. Demi saya sendiri pertahankan kedudukan sebagai imam besar. Mereka mulai hari itu, saudara, dicatat apa? Merencanakan kematian Yesus Kristus. Saya mengajak kita di dalam hal ini, saudara. Yang disiratkan itu apa di sini, saudara? Yaitu merenungkan tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Karena kita melihat di sini, saudara, bahwa nasihat jahat Kayafas itu ternyata nubuat. Ayat 51 dikatakan, saudara, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat
bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Kalimat Kayafas ini terbukti benar, saudara. Meskipun dengan cara yang tidak pernah diharapkan. Jadi Kayafas tidak tahu kalau kematian Yesus itu punya kuasa untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang datang kepada dia. Dia tidak tahu itu, saudara. Dia punya motivasi ingin matikan Yesus. Itu motivasi dia. Hatinya jahat, saudara, mau Yesus mati. Tapi Tuhan mendorong dia untuk mengucapkan nubuat tentang kematian Kristus itu. Tuhan kuasanya, saudara. Begitu besar. Ini bisa kita bandingkan dengan cerita Bileam dan keledainya. Saudara ingat? Cerita Bileam dan keledainya. Dua-duanya, saudara, didorong oleh Tuhan bicara loh. Saudara, binatang kok bisa ya bicara seperti itu, saudara. Nah, ini dicatat. Bukan hanya ular, saudara. Keledai. Jadi meskipun ini beda jabatannya antara Bileam, saudara, dengan Kayafas. Tetapi ada kesamaan yang besar, saudara. Bileam itu nabi palsu. Dia nabi palsu yang disuruh mengutuk umat Israel, saudara. Umat Tuhan disuruh kutuk. Jadi di tengah-tengah jalan, saudara, Tuhan suruh keledai si Bileam ini bicara. Di dalam Bilangan 22 itu ditulis, saudara, ayat 28. Tuhan membuka mulut keledai itu. Hebat ya Tuhan kita itu, saudara. Kuasanya itu bahkan kepada binatang bisa ngomong. Tuhan membuka mulut keledai itu. Jadi bukan cuma di Hollywood, saudara, binatang bisa ngomong. Ini sudah di Alkitab dicatat. Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dia berkata kepada Bileam. Jadi ini beneran keledainya ngomong. Apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau pukul aku 3 kali? Waduh, saudara, saya tidak teruskan cerita itu ya. Tuhan bisa buka mulut keledai untuk menegur nabi palsu. Itu poinnya, saudara. Jadi Alkitab itu bukan buku dongeng, saudara. Oh, binatang bisa ngomong ya. Tapi Tuhan mau beritahu kita bahwa dia berkuasa mengontrol segala sesuatu. Dia bisa membuka mulut keledai. Dia bisa menaruh berkat di mulut seorang nabi palsu yang hatinya jahat. Yang akhirnya bukannya mengutuk umat Israel, loh malah memberkati umat Israel. Ini yang terjadi kepada Kayafas, saudara. Sama. Kuasa Tuhan itu yang membuat mulut dia itu, walaupun dia tidak sengaja, saudara, mengucapkan nubuat besar itu. Itu dorongan daripada roh Tuhan di ayat 50. Lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita. Kayafas tidak sadar ketika dia keluarkan kalimat itu dengan otoritas dia sebagai imam besar. Oh, ternyata saudara, ada yang jauh lebih besar daripada dia. Kristus Tuhan kita. Jauh lebih besar daripada Kayafas. Lebih tinggi, saudara, sedang mengontrol mulut dia. Jadi Kayafas itu didorong oleh Tuhan menubuatkan penebusan umat manusia. Pada saat dia kira, saudara, dia bicara tentang pembunuhan Kristus. Jadi kita belajar, saudara, bahwa Tuhan itu begitu besar kuasanya. Dia berdaulat, dia selalu memegang kendali. Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan. Itu ajarannya, saudara. Kayafas sebenarnya mengerjakan yang jahat. Tapi akhirnya adalah memberitakan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang menyatakan dengan jelas sifat kematian Kristus, saudara. Saya harus membahasnya di sini. 2. Sifat kematian Kristus yang dikatakan di situ. Yang mewakili satu, yang menebus satu. Sifat kematian Kristus yang mewakili itu apa artinya, saudara-saudara? Itu artinya Yesus mati mengganti kita. Itu Yesus sebagai wakil kita. Jadi kematiannya di kayu salib itu bukan kematian bagi dirinya sendiri. Karena Yesus tidak berdosa, dia tidak harus mati. Tetapi Yesus mati mengganti kita yang percaya kepada dia. Saudara, kita ingat di awal Injil ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Dan berkata apa, saudara? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa, saudara? Itu yang seperti dikatakan Yesaya. Bapa menimpakan kesalahan kita ini semua kepada Kristus Yesus di atas kayu salib.
Di dalam Yesaya 53, saudara. Jadi dalam bahasa Paulus, di dalam 2 Korintus 5, dikatakan begini. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Bapa menjadi dosa demi kita. Itu sifat penggantian. Dia yang tidak berdosa harus dibuat menjadi dosa. Diperhitungkan menjadi orang yang berdosa. Supaya kita diambil dosanya. Dihapuskan, disucikan dosanya. Yesus bukan menjadi pendosa, saudara. Tidak pernah. Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi menjadi penanggung dosa. Diperhitungkan sebagai yang berdosa di tempat kita. Jadi dosa kita diberikan kepada dia. Jadi sambil menanggung dosa kita di dalam tubuhnya, saudara. Dia dihukum oleh Allah. Menggantikan kita, saudara. Dia menjadi korban itu. Kalau Yesus menyelamatkan dirinya sendiri, saudara, maka dosa-dosa kita tidak mungkin akan dihapuskan. Dan kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Justru Yesus mengganti kita. Tempat kita di neraka sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Dia yang ditinggalkan oleh Allahnya. Itu saudara-saudara seperti neraka rasanya. Ditinggalkan oleh Bapa. Bagaimana mungkin Tritunggal yang Esa bisa berpisah sementara. Itu misteri yang kita tidak ngerti, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sifat penggantian daripada kematian Kristus. Yang kedua, saudara, sifat dari kematian Kristus ini menebus. Apa artinya menebus? Artinya, saudara, Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Untuk itu, saudara, Yesus harus menanggung kemarahan Allah Bapa. Kemarahan yang ditimpakan kepada dia sebagai anak tunggal daripada Allah. Di kayu salib sama lagi saudara teriakan itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena apa saudara? Karena cintanya kepada saya dan saudara. Dia rela mengalirkan darahnya itu menjadi korban. Karena apa saudara? Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Darah Kristus yang dialirkan itulah saudara yang mendamaikan murka Allah itu. Ketika Bapa melihat darah anaknya sendiri mengalir, dia murkanya sudah reda. Aku pukul anakku sendiri. Karena keadilan Allah tidak mungkin dosa tidak dihukum. Tapi kalau kita yang dihukum ke neraka semua kita saudara. Tidak mungkin bisa. Itu sebab dia sediakan anaknya sendiri. Dan dia pukul anaknya sendiri di atas kayu salib. Oh saudara, luar biasa cinta Tuhan kepada kita. Darah Kristus itu dialirkan di atas kayu salib. Itu sebabnya dosa kita bisa diampuni. Jadi firman Tuhan berkata kematian Kristus itu bersifat mengganti. Itu di tempat kita saudara. Dan menebus. Itu artinya memuaskan Bapa. Dan ini memenuhi keadilan Tuhan saudara. Martin Luther menyebutkan kematian Kristus itu sebagai satu pertukaran yang besar. Great exchange. Artinya saudara, Kristus itu yang mengambil segala dosa kita ke atas tubuhnya sendiri. Lalu dia memberi kita kebenarannya sebagai pengganti dosa-dosa kita. Saudara harus mengerti ini. Kita tidak cukup hanya diambil dosanya oleh dia. Menjadi orang yang di dalam dunia, oh ya, pokoknya saya pasti masuk surga. Tidak. Yesus juga memberikan kebenarannya itu kepada kita. Supaya kita bisa hidup mempermuliakan Tuhan di dalam dunia. Dua ini. Double imputation. Dosa kita diambil. Dan kebenaran dia diberikan. Saudara. Kita menjadi orang yang suci ketika dosa kita diambil. Dan kita menjadi orang yang taat kepada dia. Ketika kebenaran dia diberikan. Itu poinnya saudara. Kita harus mengerti keselamatan di dalam dua aspek ini. Dan Kristus melakukan hal itu, saudara. Karena dia memang adalah anak Allah yang hidup. Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Yohanes sendiri menyaksikannya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, dan di ayat ke-14 firman itu berinkarnasi. Inkarnasi itu artinya dia mengambil natur yang baru. Yang dia tidak ada. Pada awalnya saudara. Dia ambil natur itu daging.
rupa manusia itu, saudara, dia kenakan kepada dirinya. Dan dia dilahirkan sebagai bayi. Aduh, luar biasa, saudara. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tergantung di kayu salib. Sehingga dia bisa menggantikan orang banyak yang jumlahnya tidak terhingga. Besar cinta Tuhan, saudara. Itu sebab melalui kematian Kristus, dia membuka pintu bagi pembenaran kita, bagi pengampunan kita. Kita diterima oleh Allah. Dan diterima itu apa artinya, saudara? Kita diadopsi menjadi anak-anak dia. Sehingga kalau kita doa, kita bisa panggil Allah itu apa? Bapa. Itu semua karena Kristus itu, saudara. Mengambil dosa kita dan dia memberi kebenarannya kepada kita. Pertukaran besar itu, saudara. Itu berlaku kepada setiap orang percaya. Dan kalimat Kayafas mengatakan kebenaran itu, saudara. Dengan tidak sadar dia. Jika Yesus mati, bangsa itu hidup. Itu adalah hidup Yesus, bukan hidup mereka. Ini kebenaran, saudara. Yesus mati mengganti. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Tapi Kayafas sendiri yang bicara tidak ngerti itu. Dan firman Tuhan berkata di ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, di sini ada pengajaran Tuhan yang penting, saudara. Bukan hanya untuk bangsa itu saja. Yesus mati maksudnya. Tapi untuk apa, saudara, fungsinya? Manfaat dari kematian Yesus. Mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai di bangsa yang lain. Jadi saudara, Yohanes itu sedang memperkembangkan di dalam ayat 52 yang simpel ini. Bahwa penebusan Kristus dari satu bangsa menjadi bangsa-bangsa. Artinya Yesus mati bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi juga untuk orang bukan Yahudi yang mau datang kepada dia. Yang mau percaya kepada dia sebagai Mesias dan anak Allah. Paulus mengatakan Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Karena tembok pemisah antara kita dengan Allah sudah dirobohkan. Kita bukan lagi musuh Allah. Tapi dijadikan anak-anak Allah. Menjadi keluarga Allah, saudara. Itu poinnya. Bangsa Yunani kumpul di situ. Bangsa Yahudi yang percaya kumpul. Yunani yang percaya kumpul. Semua tidak ada lagi. Jadi tembok pemisah antara kita dengan Allah sudah diputuskan. Tirai, robek, dan saudara. Lalu tembok pemisah kita dengan saudara kita juga sudah tidak ada. Di dalam Kristus. Kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan lapisan warna kulit dan sebagainya. Saudara-saudara, kita melihat di ayat 52, nubuat Kayafas itu bahwa Yesus akan mati bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan, bahasanya, saudara, dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Apa artinya, saudara? Anak-anak Allah yang tercerai-berai. Tuhan Yesus menjelaskan ini. Di dalam pasal 10 ayat 16, saudara. Mereka adalah domba-domba lain. Ya, di kandang yang lain. Dan Kristus akan membawa mereka juga. Dan menjadikan mereka apa? Satu kawanan. Itu mengumpulkan dan mempersatukan mereka. Menjadi satu kawanan keluarga Allah. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini maksudnya, saudara. Orang-orang ini yang telah Bapa berikan kepada dia. Yang tercerai-berai di mana-mana. Satu hari mereka akan menjadi murid-murid Kristus. Mereka pada saat itu belum, saudara. Jadi orang-orang yang telah Bapa berikan kepada Kristus itu. Meskipun saat itu belum, saudara. Menjadi murid Kristus, tapi satu hari mereka akan menjadi murid-murid Kristus. Kristus tidak akan kehilangan satupun dari mereka, karena dia telah mati untuk mereka, menggantikan mereka, dan mengumpulkan mereka semua menjadi satu kawanan, satu keluarga. Oh, indah sekali, saudara. Dan di sini juga diajarkan bahwa mereka disebut anak-anak Allah meskipun saat itu belum dikumpulkan. Apa artinya, saudara? Itu kan anak-anak Allah disebutkan dulu. Meskipun saat itu belum dikumpulkan. Kenapa bisa disebut anak-anak Allah, saudara? Sebelum diselamatkan.
Wah, itu luar biasa, saudara. Karena mereka memang sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Mereka adalah milik Tuhan yang ada di segala tempat mereka itu tercerai-berai. Ya, di setiap generasi. Kita harus selalu berharap, saudara. Ya, orang-orang yang kejam-kejam, ya bahkan berani membunuh-bunuh orang-orang Kristen itu satu hari percaya Yesus. Amin. Kita berdoa kepada mereka. Ya, kita mengasihi mereka, saudara-saudara, dengan cinta kasih Tuhan sendiri. Karena kita tidak tahu, siapa tahu mereka itu Saulus yang dibangkitkan Tuhan di zaman ini. Ya kan? Jadi kata dikumpulkan itu artinya ditebus oleh Yesus. Didamaikan oleh Kristus. Sehingga kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan Kayafas tidak menyangka bahwa dia sedang menyampaikan kabar baik seperti itu, saudara. Di dalam hatinya yang jahat, keinginannya satu, membunuh Yesus. Tapi toh dia menyampaikan kabar baik, luar biasa. Dicatat di ayat 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tuhan tahu rahasia itu, saudara. Di ayat 54 dikatakan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Waduh, saudara. Yesus itu Tuhan ya, dia tahu apa yang manusia rencanakan, saudara, di dalam hati mereka masing-masing. Jadi dia dengan bijaksananya menjauh dari daerah itu. Bukan takut, saudara, karena waktu Bapa belum sampai memang. Ya, pada waktu saatnya sudah sampai, dia sendiri yang menyerahkan diri. Tidak perlu, saudara, bawa pentung dan pedang itu. Dia pergi ke sebuah kota yang terpencil. Namanya Efraim. Kota itu, saudara, ditulis di dekat padang gurun. Jadi ini tuh seperti tempat retretnya Tuhan gitu loh. Dan Tuhan selalu, saudara, setelah dia melakukan pekerjaan yang besar apapun, dia selalu sendiri. Pergi ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sepi, saudara. Untuk ngapain, saudara? Dua hal. Bersekutu dengan Bapaknya, itu ke satu, saudara. Dan kadang dia juga bawa muridnya. Bersekutu dengan muridnya secara private, saudara. Inner circle, itu persekutuan itu. Yesus tidak selalu melayani terus orang banyak, besar-besar. Tidak, saudara. Dia seringkali dicatat justru di tempat yang tenang itu, dia bersekutu dengan Bapaknya. Suasana begitu private, personal, saudara. Jadi ini mengajarkan kepada kita apa? Ada waktunya untuk segala sesuatu, saudara. Ada waktu untuk mundur, ada waktu untuk maju. Ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk berdiam diri. Semua itu di dalam kehendak Tuhan dan itu indah pada waktunya. Bagian ini merupakan sebuah kebenaran, saudara, bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan ini diberikan contohnya oleh Kayafas. Tuhan yang berkuasa membuat seekor keledai bicara dan juga berkuasa membuat seorang nabi palsu memberi berkat dan bukan kutukan. Artinya, saudara, dia bisa menghasilkan kebaikan dari keburukan. Jikalau Tuhan memberikan anaknya sendiri, saudara, sebagai korban yang katanya mengumpulkan kita, saudara, ke dalam keluarganya, apa yang tidak akan dia kerjakan demi kebaikan kita? Tidak ada sesuatu pun yang dia tidak akan lakukan demi kebaikan kita, saudara, yang adalah anak-anaknya. Dan ini selalu terlihat tidak baik pada saat kita mengalami itu. Firman Tuhan berkata apa di dalam Roma, saudara? Segala sesuatu bekerja sama demi kebaikan kita yang mencintai Tuhan. Saudara ingat Yusuf? Meskipun saudara-saudaranya bermaksud jahat, tetapi Tuhan merubah itu semua, saudara, menjadi kebaikan. Jadi di dalam hidup kita, saudara-saudara, ada tipuan setan. Ada juga rekayasa manusia. Tapi kuasa Tuhan melampaui semua itu. Itu sebabnya, saudara, jangan takut apa yang terjadi di hari depan. Kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan akan dipelihara. Itu janji Tuhan. Semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya di dalam pemandangan surga, saudara, Tuhan menggunakan semua kejadian di dalam hidup kita yang menurut kita sehari-hari, yang menurut kita biasa, saudara. Tuhan menjadikan semua kejadian itu termasuk yang kita sebut paling buruk.
untuk menjadi berkat bagi kita. Saudara, kalau melihat kain yang indah, yang dirajut oleh seorang ahli, dia bisa memadukan, saudara, benang-benang sutra yang beraneka warna itu satu persatu, saudara, sampai menghasilkan desain yang begitu rumit, yang boleh dinikmati oleh mata kita manusia, saudara. Sama juga, Tuhan sedang merajut hidup kita masing-masing. Bersabar di dalam kesulitan, saudara. Mungkin saudara tidak suka dengan hidup saudara sekarang. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang berguna di tangan Dia. Amin. Sadarkah saudara terus dibentuk menjadi semakin indah seperti Kristus? Supaya Dia bisa memakai saudara. Caranya memang tidak selalu sukacita, saudara. Cara Tuhan itu seringkali menyakitkan, pahit, bukan cocok dengan apa yang kita mau. Karena jalan Dia itu seperti langit dan bumi dengan jalan kita. Pikiran Dia itu begitu tingginya, kita tidak ngerti. Tapi Tuhan selalu tahu merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Kalau Dia bisa memakai imam yang jahat, Kayafas itu, Dia juga bisa memakai kita, saudara. Tapi Dia harus membentuk kita lebih dulu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia. Dipakai Tuhan menjadi saksinya di tengah dunia yang gelap ini. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.